Terima kasih Bapak buat pujian ini yang kembali mengingatkan bahwa kami tidaklah ada artinya apa-apa, karena memang kami ini adalah sampah bagi dunia. Kami sama seperti Rasul Paulus yang mengatakan bahwa kami sampah dunia. Dan kalau hari ini kami menjadi berarti, itu karena Tuhan semata-mata yang menjadikan kami selalu berarti di mata Tuhan. Dialah yang selalu menganggap kami sebagai seorang manusia yang sangat dikasihinya. Oleh karena itu Tuhan, biarlah pada hari ini Tuhan, seluruh umat-Mu yang ada di tempat ini, yang juga merupakan sampah-sampah daripada dunia, tetapi hari ini Engkau membuat sampah-sampah ini menjadi permata di mata Tuhan. Engkau membuat para jemaat yang tadinya tidak berarti di mata Tuhan, Engkau menjadikan mereka berarti di mata Tuhan. Dan hari ini kami yakin dan percaya, mereka ini bukan lagi menjadi sampah-sampah dunia, tetapi menjadi berlian-berlian dan menjadi permata di surga. Dan kami yakin dan percaya, setiap kami orang yang percaya dan hari ini meyakini tentang Kristus, maka hari ini kami yakin dan percaya kami akan bangkit dari kelemahan kami akan bangkit dari kesusahan kami akan bangkit dari penderitaan kami, karena kami terus menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu, urapi hamba-Mu Tuhan dengan pengurapan-Mu yang selalu baru. Urapi hamba-Mu Tuhan lewat mulut lidah bibir hamba-Mu, urapan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apapun yang hamba-Mu perkatakan, bukan hamba-Mu lagi, tetapi Yesus Kristus yang boleh nampak dan beracara dengan heran dan luar biasa, sehingga hari ini yang sakit boleh disembuhkan, yang mempunyai beban berat boleh dilepaskan, yang tidak mempunyai pengharapan yang baru Engkau beri pengharapan yang baru, karena hanya Yesus Kristuslah sumber pengharapan kami yang sejati. Terima kasih Bapa yang baik, berfirmanlah, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Seluruh umat Tuhan yang percaya kita katakan bersama-sama, amin. Sekali lagi kita katakan bersama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada haleluya hari ini, ada amin. Bersukacita terus ya, walaupun hari-hari ini bukan semakin hari-hari yang mudah, tetapi hari-hari yang sulit, tapi biar kita bersukacita di dalam Tuhan. Nah, hari ini kita masih dalam serial khotbah mengalami Kristus, dan hari ini saya akan ambil judul umat yang bertumbuh dalam ketekunan. Apa Bapak Ibu Saudara? Umat yang bertumbuh dalam ketekunan. Biar kita membuka 2 Petrus pasal yang pertama ayat 5 sampai 8. 2 Petrus, suratan Petrus yang kedua pasal yang pertama ayat 5 sampai 8. Dan kalau Bapak Ibu Saudara sudah menjumpai, saya undang untuk bangkit berdiri. 2 Petrus pasal yang pertama ayat 5 sampai yang ke-8. Ya, saya bacakan ayat yang kelima. 2 Petrus ya, 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang kelima sampai ke-8. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Ayat yang ke-6. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan. Amin. Ayat yang ke-7, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Yuk kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati, silahkan duduk. Ini adalah suratan Rasul Paulus yang kedua suratan Rasul Paulus kepada Petrus. Dan hari ini kita bisa melihat bahwa ketekunan menjadi sesuatu yang unik dan jarang terjadi. Ayat yang ke-6 dikatakan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan. Jadi bukan hanya ketekunan, rupa-rupanya harus ada penguasaan diri di dalam ketekunan. Ketekunan memang bukan merupakan sesuatu hal yang biasa terjadi di dalam kehidupan ini. Ketekunan juga bukan kita melakukan sesuatu sampai selesai. Bukan. Kalau kita hanya melakukan sesuatu sampai selesai, itu bukan tekun. Itu namanya menyelesaikan segala sesuatu. Tetapi bahkan kadang ada satu peristiwa, ada suatu hal yang kita lakukan terus-menerus seakan-akan persoalan tersebut, masalah tersebut tidak selesai. Tapi saudara tetap tekun.
Walaupun tidak ada selesai, bahkan tekun sampai saudara pulang ke rumah Bapa di surga. Nah, saudara yang terkasih, di sini kita bisa melihat akan tetapi ada penguasaan diri dalam ketekunan. Ada penguasaan diri dalam ketekunan. Nah, bagaimana caranya kita bisa tekun di dalam kehidupan kita? Yang pertama yang harus kita ketahui bersama bahwa sabar menderita dalam ketekunan itu adalah hal yang paling utama dalam kehidupan kita. Katakan kiri kananmu dulu, tos dulu kiri kananmu. Sabar menderita. Ada amin saudara? Sabar apa? Dalam suka susahmu, sabar, Tuhan Yesus sertamu. Sabar. Saudara, kita lihat Ibrani pasal 4 ayat 15 supaya kita bisa melihat bahwa ternyata Yesus Kristus juga merasakan segala penderitaan kita, merasakan segala kelemahan kita. Walaupun dia telah dicobai tetapi dia tidak berbuat dosa. Yuk kita baca ayat yang ke-15 bersama-sama. Ibrani pasal 4 ayat 15. 1, 2, 3. Udah ketemu belum? 1, 2, 3. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Mau ikut Kristus? Mau ikut Kristus atau tidak? Mau ikut Kristus berarti harus sangkal diri, pikul salib, dan kita harus melewati penderitaan, kegetiran. Nggak mudah menyerah di tengah kehidupan yang sangat sulit ini. Sehingga kita bisa menjadi petarung-petarung yang solid. Kita menjadi petarung-petarung yang tidak mudah menyerah. Sehingga kita bukan lagi menjadi pecundang-pecundang. Bukan kita menjadi umat yang cengeng. Sehingga kita, waktu saat terjadi bencana dalam kehidupan kita, waktu terjadi sakit penyakit dalam kehidupan kita, waktu terjadi keluarga kita seakan-akan morat-marit, kita nggak bisa bekerja, kita mengalami begitu banyak penderitaan. Kita bukan umat yang cengeng, kita bukan umat yang pecundang. Kita harus menjadi petarung-petarung yang solid, yang tidak mudah menyerah oleh karena penderitaan. Ada haleluya, karena penderitaan yang kita alami ini, saudara, itu hanya kecil. Kita tidak bisa bandingkan penderitaan ini dengan kemuliaan, dengan mahkota kemuliaan yang akan kita capai pada akhirnya. Yang percaya sekali lagi katakan amin. Ketika bencana terjadi, ketika sakit penyakit terjadi dalam kehidupan kita, badai tiba-tiba datang dalam kehidupan kita, kita seringkali bertanya, why God? Mengapa Tuhan ini terjadi dalam hidupku? Mengapa Tuhan? Kenapa ini tidak terjadi pada orang lain? Kenapa sakit ini tidak terjadi pada tetanggaku? Kenapa sakit ini tidak terjadi pada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Mengapa Tuhan? Kenapa rumahku ambruk tiba-tiba oleh karena bencana gempa? Kenapa tiba-tiba anakku kecelakaan? Kenapa tiba-tiba semua terjadi dalam hidup kita secara beruntun? Dan kita seringkali bertanya, why God? Why me God? Kenapa Tuhan? Dan mengapa ini terjadi dalam hidup kita? Dan kita harus tetap mempunyai satu pemikiran yang positif terhadap Tuhan, bahwa Tuhan itu tetap Allah yang baik. Sabar menderita. Yesus juga menderita. Ayub juga menderita. Ayub tekun dan sabar dalam penderitaannya. Dia tahan di dalam menderita. Dia rela di dalam menderita. Sabar menderita seperti apa? Hari-hari ini kita bukan lagi sabar dan menderita, kita dipukuli, kita dihajar, kita dicaci maki. Tetapi tren zaman dalam dunia ini terus bergerak. Zaman dalam dunia ini terus bergerak. Penganiayaan itu sudah semakin hari semakin sedikit. Ada haleluya? Kenapa saya katakan penganiayaan makin hari makin sedikit? Karena kalau kita dianiaya, kita ngadu kepada polisi, maka orang itu akan dijebloskan ke dalam penjara. Kejahatan dihukum, penganiayaan semakin hari semakin berkurang. Nah, bagaimana penderitaan ini bisa terjadi di dalam gereja kita? Penderitaan itu banyak sekali. Salah satu aspek, dan mungkin ada beberapa aspek ke belakang ini, kita lihat bahwa aborsi di luar, di Amerika, di tempat lain, sudah dilegalitaskan. Apakah itu bukan merupakan penderitaan bagi umat Kristen? Apakah itu bukan penderitaan bagi Yesus? Homo, gay, siapa lagi? Lesbian. Semua
masuk ke dalam gereja, semua disetujuin di dalam gereja. Boleh, bahkan banyak yang menikahkan di dalam gereja, pernikahan homo, pernikahan lesbian. Dan kalau kita tidak mengikuti zaman, kalau gereja kita atau mungkin gereja-gereja yang ada di sekeliling kita tidak mengikuti zaman, maka gereja itu akan dibilang gereja yang kuper, kurang pergaulan. Dianggap kita sebagai orang yang primitif, dianggap kita hidup di tahun 1900-an, dianggap kita bukan hidup di tahun 2000-an. Kita mengalami kesulitan karena perbedaan zaman. Kita akan menjadi orang-orang yang minoritas di mata dunia. Kita bukan lagi menjadi orang-orang yang mayoritas. Karena itu kita akan disebut oleh orang dunia, sok suci lu. Ya kan, akan ada lagi disebut apa? Aneh ini orang. Kenapa tidak mau mengikuti zaman hari-hari ini? Anak-anak muda di tempat ini mungkin ini merupakan hal yang sepele. Tetapi ini hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ini hati-hati dengan tren hari-hari ini. Ada juga tren bahwa nggak apa-apa deh, tidak usah menikah. Ada tren yang mengatakan tidak usah menikah juga tidak ada apa-apa. Ada tren juga yang hari-hari mengatakan apa saudara? Tidak punya anak, tidak punya keturunan juga tidak apa. Ini tren yang hari-hari ini terjadi. Dan ini adalah merupakan penderitaan orang-orang percaya seperti kita. Penderitaan yang semakin hari semakin menghimpit kita, sehingga kita harus berjuang. Kita harus lepas dari hal itu. Dan kita bukan sebagai pecundang-pecundang, tapi kita sebagai pemenang yang sejati dari umat pilihan Allah. Dan kalau kita melihat konteks kehidupan yang hari-hari ini bergerak secara dinamis. Dan oleh karena itu kalau kita lihat seakan-akan Alkitab ini bergerak secara statis. No, saya mau katakan Alkitab sebelum kehidupan ini bergerak progresif secara dinamis. Tetapi Alkitab sudah mengetahui dan dia sudah bergerak terlebih dahulu untuk menutup, memagari kiri kanan depan belakang, sehingga kehidupan umat pilihan Allah boleh mengalami free will. Boleh orang punya free will, tetapi orang free will itu tetap di dalam kehendak Allah. Tetap yang namanya free will itu di dalam kehendak Allah, bukan di luar kehendak Allah. Nah, oleh karena itu Paulus mengatakan pada akhir zaman ini, Bapak Ibu Saudara, ini juga lagi penderitaan buat kita semua. Akan ada masa-masa yang semakin sulit. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Manusia akan lebih cinta apa? Uang daripada cinta akan sesamanya. Maka kalau kita terus menerobos ini, kita seringkali menjadi orang-orang yang aneh. Sehingga kita bukan lagi orang-orang yang bisa dilihat sebagai orang yang normal di mata dunia. Sehingga Bapak Ibu Saudara, tidak ada jalan lain, tidak ada pilihan lain di dalam kehidupan umat percaya. Pilihannya hanya satu, yaitu kita tetap harus belajar firman Tuhan, harus belajar Alkitab, sehingga kita menjadi manusia yang bijak. Bukan karena kebijakan kita karena dunia, tapi kebijakan kita karena firman Tuhan. Kebijakan karena kita ada hikmat daripada Allah ketika kita belajar Alkitab, sehingga kita menjadi satu pribadi yang utuh di mata Tuhan. Bukan penilaian yang utuh di mata dunia, bukan penilaian secara kuantitatif, tetapi penilaian secara kualitatif di mata Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tuhan selalu tidak pernah menilai manusia secara kuantitatif. Tuhan selalu menilai kita secara kualitatif. Tuhan tidak pernah menilai kita seberapa banyak harta yang kau punya, berapa banyak mobil yang engkau miliki, berapa banyak anak yang engkau miliki, berapa banyak kehebatan, gelar teologi atau gelar profesor, doktor, segala macam. Tuhan tidak nilai. Yang Tuhan nilai hanyalah kualitas hidupmu di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dia tidak pernah nilai kantongmu. Walaupun hari ini kantongmu nggak ada isinya, tetapi hatimu di mata Tuhan jauh lebih penting daripada segala-galanya. Ada amin saudara? Tekun berarti sabar menderita. Tekun berarti kita perlu satu pemahaman yang utuh agar kita bisa memahami kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Itulah yang namanya ketekunan. Saya ulangi sekali lagi. Tekun itu berarti sabar menderita. Tekun itu berarti kita perlu satu pemahaman yang utuh bagi diri kita agar kita bisa memahami kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Orang Kristen akan teruji dengan tekanan yang hebat dalam hidupnya, dan seharusnya kita tetap tekun apapun yang terjadi dalam hidup kita. Ada amin saudara?
Belum tentu orang yang namanya tekun, dia bisa selalu tekun. Teman saya namanya Tekun Winata, tapi dia nggak tekun-tekun, saudara. Saya mau katakan hari ini, maka aneh kalau ada yang berbicara, percaya saja sama Yesus, maka hidupmu pasti tidak akan menderita. Banyak kan orang yang bilang seperti itu, banyak kan hamba Tuhan, banyak kan teman-teman jemaat kita, percaya sama Tuhan kau tidak akan menderita. Oh, jangan didengarkan ajaran seperti itu tipuan saja. Yang benar adalah sangkal diri, pikul salib. Model begini nggak disukai. Model begini sangat jarang orang mau mendengarkan khotbah seperti ini. Tapi ini yang benar. Ini adalah konteks Alkitabiah yang tidak ada bandingannya, yang tidak dapat dibandingkan dengan dunia. Sangkal diri, pikul salib. Pembodohan yang paling bodoh adalah ketika kita dibilang, tenang, ikut Yesus, pasti kita senang. Ikut Yesus, pasti kita berkelimpahan. Ikut Yesus, pasti hidup kita akan dipulihkan. Ikut Yesus, yang sakit pasti disembuhkan. No, itu adalah model ajaran-ajaran pembodohan yang paling luar biasa dan terkenal hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingat satu tokoh yang luar biasa, yang sabar menderita untuk Tuhan, siapa namanya? Ayub. Coba kita lihat Ayub pasal 2 ayat 7 sampai ke 10. Apa yang firman Tuhan katakan? Ayub pasal 2 ayat 7 sampai 10. Demikian firman Tuhan ya. Kita baca yuk berganti-gantian di Ayub nih ya, supaya kita mengerti tentang arti sebuah penderitaan. Ayub pasal 2 ayat 7 sampai 10. Waktu itu iblis datang nih ke hadapan Tuhan. Ayat yang ketujuh dikatakan apa? Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk. Wah, dari telapak kaki sampai ke batu kepalanya. Ayat yang ke-8 apa Bapak Ibu Saudara? Ampun. Wah, luar biasa ya penderitaannya, gatalnya minta ampun saudara. Nggak boleh pakai salep lagi. Hari itu belum ada salep baikutan. Yang ada salep kutuan. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih nah, ya kan? Apa kata-katanya saudara? Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Ketahuilah Allahmu, kutukilah Allahmu dan matilah. Ayat yang ke-10. Api jawab Ayub, ayo katakan. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dan semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Inilah yang kita mau belajar hari ini. Maukah kita menerima yang baik dari Allah? Praise the Lord. Aku diberkati. Bahkan ada pujian yang mengatakan, aku diberkati. Waduh, sepanjang hidupku diberkati. Kira-kira tuh lagu bener nggak? Ada benar, tapi ada kurang tepat. Tidak mungkin ada orang yang sepanjang hidupnya diberkati. Tidak ada. Musa? Tidak. Siapa lagi? Daud? Tidak. Yesus? Tidak. Siapa lagi? Yosua? Tidak. Semuanya tidak aja sepanjang hidup diberkati. Yang ada adalah berkat Tuhan memang selalu ada. Tetapi kadang-kadang Tuhan mengizinkan hal buruk terjadi dalam hidup kita. Makanya Ayub mengatakan kepada perempuan gila. Siapa perempuan gila? Nah ini istri-istri sering jadi perempuan. Katakan kiri kanan. Istri-istri sering jadi perempuan? Enggak juga kata si ibu. Istri-istri sering jadi perempuan? Ini apa nih di sini? Nah kan? Tapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Itulah yang harus kita pahami, Bapak Ibu Saudara terkasih. Bapak Ibu Saudara senang menerima yang baik dari Allah? Amin. Tapi kalau suatu saat terjadi hal buruk dalam hidupmu, engkau tetap senang menerima yang buruk dari Allah? Gak mau ya. Kadang-kadang kita menolak hal yang buruk daripada Allah. Tetapi ini mencerminkan Ayub tidak pernah berbuat dosa terhadap Allah. Ayub tetap kuat di dalam Allah. Tetapi dia bilang, aku harus menerima yang baik daripada Allah dan juga yang buruk daripada Allah. Ada haleluya.
Siapa dari antara kita yang mau menerima yang baik dari Allah tapi tidak mau menerima yang buruk daripada Allah? Kalau ada yang buruk daripada Allah, kita selalu bilang, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tengking keluar. Ada amin? Sakit penyakit tengking keluar. Apalagi yang kita tengking-tengkingin semua, ya kan? Roh-roh yang apa? Tengking keluar, 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 keluar semua. Tapi giliran yang baik, ada berkat, ada jodoh, ada hal-hal yang luar biasa baik, dan ayo masuk, 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 nggak perlu ditengking-tengking. Tetapi Tuhan mau hari ini kita belajar bahwa ketekunan itu sama dengan rela menderita, sabar menderita. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena kita harus bisa menerima yang buruk daripada Allah maupun yang baik daripada Allah. Sekalipun saya mau tegaskan di sini, tidak pernah ada sesuatu yang buruk dari Allah. Yang ada adalah hasil implikasi, hasil akibat dari segala sesuatu, dan seringkali orang menganggap itu buruk dari Allah, padahal bukan. Kalau ini memang benar, ini Tuhan izinkan terjadi. Agak hati-hati ya dengan teologi yang seperti ini. Allah pernah berbuat buruk? Tidak. Apakah Allah izinkan segala sesuatu yang buruk terjadi? Iya. Yang melakukan yang buruk itu siapa? Iblis. Atau mungkin diri kita sendiri. Kita kadang-kadang tidak menjaga kesehatan. Kita kadang-kadang tidak peduli dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Tiba-tiba berat. Dokter memvonis kita sakit A, sakit B, sakit C, sakit D. Terus kita salahkan Tuhan. Tuhan, kenapa ini terjadi dalam hidupku? Tuhan, kenapa Tuhan? Tuhan, kenapa Tuhan? Padahal Tuhan tidak pernah. Dia pernah memberikan hal yang buruk dalam hidup kita? Tidak. Waktu kita baru lahir sebagai bayi, kira-kira saudara, waktu bayi tubuhnya sempurna nggak? Organ-organ dalam tubuh kita sempurna nggak? Waktu bayi kita kena darah tinggi nggak, Bu, Pak? Loh, enggak. Waktu bayi kita pernah nggak sakit apapun di dalam organ tubuh kita? Waktu bayi, Bu Yono, kita pernah sakit mah nggak? Bayi pernah sakit mah nggak? Bayi sakit apa? Tidak. Dia Tuhan memberikan satu yang utuh. Dan kalau saya mau tanya satu hal, tapi nanti dijawabnya atau saya mau jawab, terserah. Kalau nanti ada yang bisa jawab, boleh. Minggu depan saya kasih hadiah. Kenapa bayi waktu lahir menangis? Ayo ibu-ibu, katanya ibu-ibu udah pernah melahir. Kenapa bayi waktu lahir menangis? Kalau ada yang tahu, minggu depan saya kasih hadiah yang paling terbaik. Ada yang bisa jawab nggak? Waktunya kayak cak lontong nih, waktunya 5 detik. Kenapa bayi menangis? Ya. Gelap. Habis gelap terbitlah terang. Kenapa bayi menangis? Nggak boleh lihat Google ya. Kalau lihat Google nanti, tapi kayaknya di Google juga nggak ada. Kenapa bayi menangis? Ibu-ibu pernah punya bayi? Lah ngapain aja? Kok nggak tahu bayi menangis? Kenapa dia menangis? Waktu dia lahir, kalau nggak menangis dia berarti bisu. Tapi kenapa bayi itu menangis? Mau dijawab sekarang atau minggu depan? Ada yang tahu nggak nih kira-kira? Sebenarnya jawabannya gampang, kata cak lontong. Jawabannya gampang, ya kan? Tahu nggak kenapa bayi menangis? Tadi makanya bicara soal bayi, saya jadi ingat. Bayi, kenapa bayi menangis? Karena katanya ada bilang karena apa namanya baru keluar terus di dalam nggak bersuara. Sekarang lagi latihan suara ya, Bu Susan ya, lagi latihan suara, ya kan? Bayi kalau nangis fales atau enggak? Hah? Kenceng. Kenapa bayi menangis? Karena bayi merasa tidak berdaya dan dia menderita. Tidak ada yang dia bisa sampaikan. Dia nggak bisa ngomong. Ya dia nangis, saudara. Saudara tahu waktu dia baru lahir itu dingin nggak? Di dalam perut bapak ibu, di dalam perut ibu-ibu saudara
Ya kan, mungkin kalau yang bapak-bapak yang perutnya buncit-buncit nih, ya kan, nggak seperti saya yang sekarang sudah ramping. Yeah. Nah, kalau ibu-ibu kira-kira di dalam perut dia adem, dingin, hangat. Ketika keluar, apalagi di rumah sakit, kena AC kedinginan, dia menangis, lapar, dingin, tapi dia nggak bisa ngomong apa. Karena itulah bahasa satu-satunya. Karena bayi merasa tidak berdaya dan menderita, makanya dia nangis, saudara. Dia nangis gitu kan, untuk memohon perhatian kepada ibunda terkasih. Tapi kadang-kadang makanya ibunda nih, apalagi nanti nih ya kan, pasangan muda yang mau menikah, kalau bayi lagi nangis jangan digaplok, jangan ditutupin, nangis mulu. Nangis itu adalah tanda bayi minta pertolongan, ini ingin komunikasi ya, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Jangan baru nangis ditutup pakai bantal. Ya, saya mau katakan hari ini ya, bagi yang nanti akan menikah. Nah, itulah saya mau katakan, dari bayi kita diberikan kesempurnaan sebuah kehidupan, semua utuh. Nggak ada bayi kecuali memang dari bayi sudah lahir cacat, itu hal yang berbeda. Tetapi dari bayi itu manusia sudah diberikan yang sempurna, tapi kitalah yang merusak. Ya apa ya? Pola hidup kita, pola makan kita, pola tidur kita. Apalagi ditambah dengan mabok-mabokan sama merokok. Apa Pak Yono? Nah, merokok. Jadi udah pola hidupnya berantakan semua, akhirnya penyakit datang. Sehingga manusia itu menjadi sakit yang seharusnya belum sakit. Tapi apakah itu Tuhan jahat? No, Tuhan hanya mengizinkan hal itu terjadi. Kenapa Tuhan tidak mengkat? Ya kalau mengkat ya kita semua jadi robot. Kita diberikan kebebasan, free will. Nah, manusia itu sendiri yang harus bisa menjaga. Sudah ada Alkitab, sudah ada ilmu pengetahuan, sudah ada segala-galanya dalam hidup kita, tapi kita tetap dan seringkali kita merasakan bahwa itu adalah penderitaan karena Kristus. Aku lagi sangkal diri nih, aku sakit, aku nggak punya uang, aku nggak punya apa-apa, aku sangkal diri, pikul salib. No, itu lagi menyesali hidupmu sendiri. Ya, kalau Tuhan kasih kesembuhan, puji Tuhan. Tapi kalau Tuhan tidak kasih sembuhan, apa yang terjadi? Puji Tuhan. Ada amin, saudara? Memang bukan merupakan satu hal yang mudah, tetapi memang itulah yang menjadi kenyataan dalam hidup kita. Yang kedua, ketekunan berarti kita terus maju di dalam kehidupan ataupun pelayanan kita. Yang kedua, ketekunan itu berbicara tentang kontinuitas. Kontinuitas itu apa, saudara? Semakin lama semakin tampak jelas. Semakin lama kita seperti orang yang terus bergerak. Kita tidak bergerak di tempat, kita tidak berjalan di tempat, tapi kita terus maju seperti ban mobil yang terus maju, saudara. Bukan hanya diam di tempat saja, saudara. Tidak jalan-jalan diam di tempat. Itu namanya bukan kontinuitas, tapi itu namanya rutinitas. Kalau sebuah pelayanan gak pernah maju, bukan dalam arti kata banyaknya jemaat, no, tapi kualitas iman yang bertumbuh kepada seorang jemaat, itulah kontinuitas di dalam kehidupan, itulah kemajuan di dalam sebuah pelayanan. Apakah kita bisa bilang bahwa ketika seorang gembala sidang mungkin mulai dari 100 orang akhirnya punya jemaat ada 100.000 orang? Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, jemaat yang tadinya 100 terus jadi 100.000 orang. Waktu dia 100 orang, kemanapun jemaatnya sakit, dia jenguk, dia doakan. Tapi ketika punya jemaat 100.000 orang, dia bilang kan ada pendeta pembantu, kan ada gembala sidang lainnya, ada gembala cabang, suruh mereka. Tapi ketika umatnya mengingini gembala sidang pusat yang berdoa, menurut Bapak Ibu Saudara, haruskah gembala sidang itu berdoa? Harus nggak? Tapi sekarang WA, telepon, itu lebih sulit dari presiden. Gembala sidang itu tidak mau diganggu gugat. Boro-boro, apalagi kalau dia lihat siapa yang mau didoakan. Oh, aduh gila. Rumahnya gimana? Kontrak. Di dalamnya ada apa? Bebek. Bukan motor bebek, bebek beneran. Ya kan bebek sama motor bebek beda ya. Punya bebek. Oh, jemaatnya susah ya. Aduh, per bulan bayar nggak? Nggak ada. Ya udah deh,
Suruh aja tuh pendeta pembantunya pendeta, bukan pendeta pembantu tapi pembantunya pendeta. Suruh aja dia yang berdoa, dia nggak mau lagi. Nah, apakah itu merupakan suatu kontinuitas, merupakan suatu kemajuan dalam sebuah pelayanan? No, coret besar di mata Allah. Kuantitas tidak berarti apa-apa, tetapi kualitas seseorang hamba Tuhan, kualitas seseorang jemaat, itu yang dinilai oleh Allah. Allah tidak pernah menilai kuantitas seseorang, tapi Allah menilai kualitas. Apakah Allah menilai orang satu jemaat, sidang begitu banyak jemaat, ratusan, ribuan, puluhan ribu? No. Tapi Tuhan menilai seberapa banyak dari puluhan ribu orang itu yang mempunyai kualitas, yang bertumbuh, berakar, bahkan berbuah di dalam Tuhan. Kalau jemaat itu tidak pernah berakar, jemaat itu tidak pernah bertumbuh, bahkan berbuah di dalam Tuhan. Apa artinya, saudara? Artinya kualitas pelayanan tersebut adalah kualitas yang menyedihkan, kualitas yang sangat di mata Tuhan tidak ada artinya. Kuantitas tidak ada berarti apa-apa di mata Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kalau engkau mau hidup sukses dalam hidupmu, jangan pernah lihat kuantitas. Yang percaya katakan amin. Kualitas. Kalau engkau mau kerja pertama kali dalam hidupmu, jangan lihat gaji, jangan lihat jabatan, jangan lihat segala-gala. Dulu seperti saya pertama kali kerja di dalam kehidupan saya tidak pernah lihat gaji, saya tidak pernah lihat jabatan, saya tidak pernah lihat apa-apa. Yang saya lihat hanya satu, saya mau memberikan yang terbaik, kualitas saya yang terbaik. Baru setelah kualitas, Tuhan buka jalan untuk jalan-jalan selanjutnya. Itu jangan pernah kita melihat kuantitas, membrainstorming dalam hidup kita. Kita harus melakukan segala sesuatu. Jangan pernah melihat kuantitas di dalam pelayanan kita. Jangan pernah melihat apa-apa dari segi kuantitas, dari segi harta, dari segi materialistis. Terus itu yang diolah. Karena dengan demikian, penghargaan saudara terhadap orang lain, penghargaan orang lain terhadap saudara hanya dinilai dari kuantitas saudara. Yang percaya katakan amin. Saudara mau nggak kalau dinilai orang hanya dari baju saudara? Mau nggak kalau saudara dinilai hanya dari mobil saudara? Itu menghina namanya. Ngerti ya maksud saya? Kalau saudara naik mobil butut ke hotel bintang 5, kira-kira perlakuannya gimana? Mau parkir pak? Sana pak ya, sana ada parkir di sana. Dengan parkirnya akan bilang begitu nggak? Tapi kalau saudara naik Mercy, Rolls Royce yang model baru, lari-lari saudara parkir. Lari, parkir. Jadi yang dihargai apa? Orangnya sama loh. Yang dihargai apa? Orangnya atau mobilnya? Saudara pakai tas yang bagus, saudara pakai sepatu yang bagus, yang mahal gitu ya, saudara pakai jam, pakai ini semua. Yang dihargai apa saudara? Kalau orang lihat, aduh, yang harusnya dihargai saudara, meskipun saudara tidak punya apa-apa, meskipun saudara pas-pasan semuanya, tinggi pas-pasan, hidung pas-pasan, mata pas-pasan saudara, semuanya serba pas-pasan. Tapi ketika saudara berbicara penuh dengan hikmat Allah, berbicara penuh dengan hal-hal yang luar biasa, maka saudara akan dihargai oleh orang bukan berdasarkan kuantitas saudara, tapi sebagai kualitas saudara. Yang percaya katakan amin. Nyari pasangan hidup juga jangan semata-mata kuantitas. Yang percaya katakan amin. Jangan yang selalu kita bilang, wah pokoknya kalau dia kaya, dia luar biasa, dia ini, dia itu, wah pasti nanti aku akan hidupnya senang. Semua rata-rata artis selalu ngomongnya tentang kuantitas. Apa yang terjadi? Sebentar cerai, sebentar ribut, sebentar selingkuh, sebentar melakukan ini, sebentar melakukan itu. Tidak ada yang ideal. Tapi kalau saudara melihat kualitas dalam hidup ini, cari pasangan istri juga sama. Anak-anak muda, laki-laki, bilang amin. Cari istri jangan yang males. Ada amin saudara? Ada amin? Cari istri yang rajin. Kalau istri udah nggak pernah mau cari pasangan, semua serba suruh pembantu, nyuci piring males, nyapu males, ngapa-ngapain males, jangan jadi istrimu. Ada amin saudara? Jangan. Sekalipun engkau suka, engkau senang, putuskan sesegera mungkin, karena itu tidak akan menjadi istri yang baik buat hidupmu. Orang kalau sudah pemalas saudara, no, tidak segala-galanya. Boro-boro nanti akhirnya dia mengurus sang suami, semuanya serba uang. Cari pembantu, harus pakai pembantu lah.
Kalau nggak ada pembantu, nggak punya duit segala macam, siapa yang mau urus? Ya kan? Nah, jadi hal yang pertama yang saya mau katakan, hal itu harus terjadi dalam kehidupan kita. Kontinuitas itu berbicara tentang kualitas, bukan kuantitas. Dan kita sebagai seorang orang Kristen yang sudah mengaku menjadi jemaat puluhan tahun, jadi orang Kristen yang sudah mengerti firman Tuhan yang baik dan benar, apakah kita punya kontinuitas di dalam kehidupan kita? Apakah kita punya kualitas yang luar biasa dalam hidup kita? Dan kita harusnya bergerak maju. Gereja bukan pelengkap penderita. Yang percaya katakan amin. Mulai hari ini engkau mesti katakan kiri kananmu, gereja bukan pelengkap penderita. Serius ini, katakan kiri kanan. Gereja itu bukan pelengkap penderita. Kita sering kali bilang, gereja itu pelengkap penderita. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita udah capek-capek, frustasi, kita gagal kemana-mana, larinya kemana? Hari Minggu kita bilang, Tuhan, apa tuh ada lagu yang mengatakan apa? Yang pertolongan Tuhan tuh apa namanya? Musim akan selalu berganti. Waduh, kasih Tuhan tetap abadi. Apalagi saudara? Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Terus, ku yakin Tuhan. Mulai ya kan, ajak-ajak Tuhan. Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati. Terus apa lagi? Ku yakin Tuhan melindungi. Kata siapa? Kata Tuhan. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasihnya. Kata Tuhan, nggak usah diomongin, burung di udara emang dia pelihara. Terus terus apa lagi? Tuhan selalu menolongku. Luar biasa. Bahkan kalau bisa, ya kan, lagi katakan gini, kalau orang-orang yang lagi dalam keadaan kesusahan datang ke gereja, itu seperti starter mobil yang tidak bisa distarter, saudara. Kan kalau Tuhan tolong, ya kan, ya kan, bahkan kalau berdoa, haleluya, nggak habis-habis, iyanya nggak keluar, saudara. Tapi kalau saudara lagi senang, haleluya. Wah, itu tandanya orang lagi senang. Tapi kalau dia lagi susah, lagi menderita, lagi sakit ini, haleluya. Saudara, ya, gereja bukan pelengkap penderita. Katakan amin. Haleluya. Ya, apalagi aliran Pantai Kosa lah. Kayak starter mobil yang kagak ada kalau mobil kita mau mogok kan, ada mobil tuh ya, mobil tua gitu. Kalau starter kata Tuhan, kamu lagi mau minta apa lagi mau mogok sih, katanya. Ketawa Tuhan kadang-kadang melihat kita. Saudara, gereja itu bukan pelengkap penderita. Jangan jadikan gereja hanya sebagai sisa-sisa pikiran kita. Jangan jadikan gereja ini hanya sisa-sisa tenaga kita. Jangan jadikan gereja ini sebagai sumber apa, saudara? Pertolongan saudara satu-satunya. No. Tuhan sumber pertolongan? Ya. Tapi jangan jadikan gereja, jangan jadikan ibadah persekutuan doa, jangan jadikan doa malam, doa pagi sebagai sumber pertolongan. Bukan, saudara. Saudara harus jadikan gereja ini sebagai yang utama. Sebagai apapun, kita harus melayani gereja, harus bersedia untuk ke gereja. Jangan dibolak-balik, saudara. Ya, jangan pernah terbolak-balik. Yang utama adalah keluarga, yang utama adalah ini, yang utama adalah ini. Gereja nomor 10, nomor sekian. Jangan terbolak-balik. Karena Tuhan tidak pernah berkarya bagi orang yang terbolak-balik. Mesin fotokopi aja pusing kalau suruh bolak-balik. Apalagi Tuhan mau berkarya bagi orang yang sering bolak-balik dalam hidupnya. Yang percaya katakan amin.
Tuhan tidak perlu dan tidak mau diperlakukan hal yang seperti demikian. Oleh karena itu, di dalam yang kedua ini, kontinuitas ini, Paulus pernah mengatakan bahwa dia adalah sampah dunia. Saudara buka 1 Korintus pasal 4 ayat 13 yuk. Ya. Supaya kita mengerti benar-benar dengan konsep kontinuitas Paulus yang dia tidak pernah berhenti bergerak. Dia selalu berjalan ke depan. Yuk kita buka dan baca ini satu ayat saja. 1 Korintus 4 ayat 13. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Saudara bangga nggak? Paulus mengatakan bukan hanya dia loh. Paulus mengatakan kami telah menjadi sama dengan sampah dunia. Kami itu siapa saudara? Kita semua. Kami itu siapa? Termasuk Paulus. Apa itu sampah dunia saudara? Saudara tahu sampah? Saudara tahu sampah? Sampah adalah tidak ada harganya, berbau, kotor, tidak bermakna, dan tidak pernah dipedulikan. Adakah orang menjaga sampah dengan polisi pakai senjata? Adakah orang menjaga sampah pakai pasukan 10.000 orang? Sampah itu seringkali diabaikan, dibuang, disingkirkan. Kita harus sadar bahwa kita ini semua adalah sampah dunia. Ada amin saudara? Kita ini sama dengan kotoran. Kita ini tidak berarti apa-apa. Tetapi saudara, apa yang Paulus mau katakan? Sampah itu berarti perkatarma, yaitu dibersihkan dari tepi. Tuhan mau kepada kita semua, sama seperti Rasul Paulus, kita selalu dibersihkan hidup kita setiap hari. Sekalipun kita kotor di mata dunia, sekalipun kita merasa tidak berarti di mata dunia, tetapi sampah yang Paulus maksudkan ini, kita tersingkir dari dunia. Kita memang bukan lagi jadi bagian orang dunia. Kita tidak lagi mengikuti pola hidup orang dunia. Tetapi Paulus dan kita terus bergerak maju untuk melayani Tuhan, untuk tetap kontinuitas kita di dalam menjadi orang-orang pilihan Allah, menjadi Kristen-Kristen yang rela mati bagi Tuhan, yang rela segala-galanya bagi Tuhan. Karena itu hari ini kita yakin dan percaya, sekalipun kita sampah, sekalipun kita tadi seperti tadi yang kita sudah canangkan, jangan pernah menganggap Tuhan atau gereja itu adalah pelengkap penderita. Ada amin saudara? Yang terakhir, saya mau katakan ketekunan itu juga harus berbasis. Tadi pertama ketekunan adalah berbasis sebagai sabar menderita. Yang kedua ketekunan itu juga harus mengandung arti tentang kontinuitas. Dan yang terakhir, ketekunan harus berbasis kepada konsistensi. Atau dengan perkataan lain apa? Terus menerus, konsisten. Memang bagi orang Kristen itu susah tentang konsistensi. Ada haleluya? Siapa dari antara kita yang konsisten baca firman Tuhan setiap pagi? Setiap malam? Siapa dari antara kita yang konsisten berdoa? Halo? Siapa yang dari antara kita yang konsisten 1 tahun tidak pernah absen datang ke gereja kecuali sakitnya sudah tidak bisa diapa-apain lagi. Kalau cuma sakit pusing, sakit gigi, saudara pergi ke gereja nggak? Hah? Sakit gigi ke gereja nggak kira-kira? Ya kan ketusuk paku sedikit ke gereja nggak? Itu soal konsisten aja sudah kelihatan saudara. Banyak orang yang tidak konsisten menganggap nih konsistensi itu kepapa, minggu depan kan kayak masih bisa datang lagi. Kalau minggu depan masih ada umur, kalau minggu depan udah dicabut umurnya saudara, itu satu. Yang kedua, saya mau katakan di sini ya kepada semua jemaat dengan sangat serius. Saudara, konsistensi kita sebagai pelayan Tuhan itu juga harus benar-benar konsisten. Sebagai jemaat harus juga konsisten. Yang percaya katakan amin. Tuhan menilai. Saya ingin katakan begini. Ada satu kali waktu di satu gereja di Jakarta, saya nggak sebut nama gereja, saya nggak sebut denominasi.
Saya berpikir begini, ini orang, saya puluhan tahun sama dia dan dia juga puluhan tahun sama saya karena saya bergereja di sana dari tahun 82 atau 83, saya dibaptis tahun 84 atau 85, saya lupa deh. Nah, jadi kurang lebih 15 atau 20 tahun. Orang ini dia tidak pernah absen ke gereja. Siapa di sini yang 20 tahun nggak pernah absen ke gereja? Dari wajah-wajahnya yang bengong, saya tahu. Ada bengong. 20 tahun, Pak. Aduh, setahun aja saya kagak sanggup, Pak. Jangan setahun, Pak. 2 bulan ya, Pak. Saya pasti absen sekali, Pak. Karena sekali itu saya mau enjoy jalan-jalan. Ya kan? Dia hampir 15 tahun atau 17 tahun nggak pernah absen ke gereja. Anak ini, pemuda, datang terus. Nggak pernah absen, saudara. Pemuda, pendalaman Alkitab. Terus apa tuh namanya? Ibadah raya, ya kan? Dia datang. Sekali aja ya, atau pagi, atau siang. Dia selalu datang. Terus nggak lama kemudian ayahnya kena sakit kanker. Kanker yang paling sulit adalah kanker bukan kanker kelenjar getah bening tapi limfoma. Limpa atau limfoma ya. Itu yang paling jarang, paling sulit atau dinamain neuroendocrine tumor. Waduh, itu sulit banget. Dan kalau kena itu 3 bulan game, langsung pulang kampung, bukan ke Tarutung ya Bu ya, pulang kampung ke surga. Saya berpikir begini, aduh Tuhan, kenapa ya ini orang sekeluarga luar biasa, nggak pernah absen. Sekeluarga loh, bukan cuma satu orang, sekeluarga luar biasa ya orangnya. Terus saya pikir, aduh nggak lama lagi bapaknya lewat dan urusan kanker ya kan. Doain sama gembala sidang, doa semua ya kan, ngumpul-ngumpul. Tiba-tiba kita nggak tahu ajet ya kan, tiba-tiba di hari udah ditentuin nih umurnya 3 bulan lah kira-kira, di hari-hari terakhir tiba-tiba dia cek semua segala macam, nggak jadi mati. Nggak jadi mati. Tahu nggak, dari ujung kepala sampai ujung kaki dicek, CEA itu buat cek kanker ya, tumor maker semua bersih. Saya nggak bicara mujizat ya di sini. Mujizat itu urusan Tuhan, bukan urusan pendeta. Ada haleluya. Kalau pendeta ngurusin mujizat itu bahaya sekali. Pendeta tidak mengurus mujizat. Yang mengurus mujizat siapa? Tuhan. Makanya saya nggak berani bilang mujizat. Tapi saya tidak bicara mujizat. Luar biasa bersih. Terus saya sempat nanya nih. Dia belum kesaksian, saudara. Baru nanya kan, baru terjadian. Gembala sidangnya udah almarhum, belum lama ini juga ya kan. Terus kita ngobrol-ngobrol, apa sih ya yang nyebabin? Padahal kan ya si pendetanya juga bingung kata. Padahal saya berdoa hal yang sama, yang lain pada mati lewat semua. Sakit kanker payudara, sakit ini, sakit. Oh, rupa-rupanya mungkin ya. Ada satu nih. Ini orang konsisten. Tuhan sayang sama dia. Ada amin saudara. Itulah yang memungkinkan. Kita nggak tahu lagi ya ada hal apa lagi yang terjadi. Tetapi yang kita lihat secara mata manusia, kita bisa menilai orang ini kualitasnya luar biasa. Karena Tuhan tidak pernah menilai kuantitas, tidak pernah mungkin menilai seberapa banyak dia berikan uangnya, seberapa banyak apa yang terjadi dalam hidupnya. No. Tetapi Tuhan menilai konsisten hidup orang tersebut. Ada haleluya? Ada amin saudara? Tapi kalau hari-hari ini saudara nggak konsisten, bukan berarti saudara nggak boleh minta sama Tuhan. Mintalah sama Tuhan. Tapi jawabannya, suka-sukamu Tuhan. Orang yang nggak konsisten dalam Tuhan sungguh berbahaya. Karena ketekunan ada di Alkitab. Dan ketekunan itu harus konsisten, harus kontinuitas dan harus rela menderita. Saudara, yang terakhir yang saya ingin katakan, saudara masih ingat cerita si Daniel masuk ke kandang singa. Daniel konsisten nggak? Konsisten. Berdoa konsisten. Apa yang dia tidak konsisten? Tidak ada. Sampai ketika satu kali waktu pengawalnya bilang, tuh ada satu orang
yang tidak mau berdoa, yang tidak mau menyembah siapa? Raja. Itu orang dihukum aja, masukin kandang singa. Masukin kandang singa. Tapi dia konsisten, dia bilang, aku tidak akan menyembah Allah lain. Aku tetap akan menyembah Yesus. Aku akan menyembah Allah. Apapun yang terjadi dalam hidupku, aku akan menyembah Allah. Itu tentang konsistensi. Dan ketika dia masuk ke dalam kandang singa, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Bisa 3 yang saya sering bilang. Yang pertama, singanya sakit mah. Ya Bu Yono, kalau singa sakit mah, dia nggak nafsu makan. Atau singanya lagi sakit perut, nggak nafsu makan. Yang kedua, ada mungkin ketika Daniel dimasukin ke situ, itu nggak kelihatan. Danielnya nggak kelihatan. Bener-bener nggak ada gitu. Makanya si singa kan santai-santai. Yang ketiga, ada kemungkinan Daniel jadi si singa. Wah, ini temen gua, ya kan? Nggak mungkin masa dibunuh, dimakan, ya nggak mungkin, saudara. Yang ingin saya mau katakan satu hal, saudara, yuk kita sama-sama punya konsistensi yang luar biasa dalam Tuhan. Ada doa malam hamba-hamba Tuhan, ayo kita pergihin. Jangan dari doa malam alasan kerjaan Pak, ini Pak, itu Pak, ini Pak. Doa pagi jauh Pak, nggak bisa bangun Pak, ini Pak, itu Pak. Selalu aja ada alasan. Tapi kalau saudara disuruh kerja, nih misalnya saudara mau mana nih? Mau doa pagi? Enggak. Tapi di doa pagi ada duit 100 juta. Kira-kira saudara datang nggak? Nah, ini 100 juta nih dikasih satu orang 100 juta. Datang nggak saudara? Doa malam? Nggak ada yang mau datang. Kasih duit 50 juta setiap orang doa malam. Datang nggak Bu, Pak kira-kira? Padahal Yesus lebih mahal, lebih mulia dari itu. Yang percaya katakan amin. Yesus itu pemilik dunia ini, pemilik surga ini. Bayangin saudara, kita mau menghadap yang punya dunia, yang punya surga, yang punya segala-gala. Kita masih males-malesan. Luar biasa manusia. Luar biasa kata Tuhan dari atas. Luar biasa manusia. Hebat. Giliran udah terdesak, ku bawa hidupku sekarang, aku berserah. Haleluya, haleluya. Tuhan bilang dari atas, kenapa bro kesurupan? Iya, Tuhan akan bilang, nggak ada tuh hatinya Tuhan tersentuh. No. Memang kalian pikir aliran Pantai Kosta dengan nangis-nangis Tuhan tersentuh? No, nggak ada Tuhan tersentuh. Kata Tuhan, giliran lu sehat aja, ya kan? Ngapain lu? Nongkrong, rokok, minum, nyantai-nyantai. Giliran sakit aja, Tuhan tolong. Tolongnya aja nggak cuma tolong saudara. Kalau cuma tolong kan, tolong. Kata Tuhan, nipu nih ya. Iya, Tuhan bilang begitu, serius. Saya nggak bercanda. Tuhan bilang, nipu nih ya. Jangan nipu dong sama Tuhan, nipu sama yang lain. Malu sama Tuhan. Kalau saya, ya maaf kata nih, saya nih orang yang begitu, nggak pernah gereja, jarang, males begini begitu. Terus tiba-tiba saya sakit, terus saya malu, saudara, saya nggak berani. Saya bilang ya udahlah Tuhan, terserah Tuhan aja. Mau cabut, mau dimatiin, mau apa-apa. Nggak berani, saudara. Ada amin, saudara? Ayo kita robah hidup kita. Saudara masih mau hidup kan? Masih mau hidup? Ayo yuk, robah yuk. Jadi nanti ketika saudara sudah mendekati ajal, ya, saudara akan bisa berdiri dengan tegak. Pujiannya katakan, ku kan berdiri apa? Di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun. Nah itu kita baru bisa nyanyi, saudara. Tapi kalau enggak, kita nggak bisa nyanyi itu. Nggak bisa, saudara, nggak bisa. Buat Tuhan tidak bisa ditipu.
oleh suara sedihmu, oleh nyanyian air mata buayamu. Nggak bisa. Dia tidak bisa ditipu, saudara. Sekalipun memang engkau saat itu sedih, ya kan? Saat itu sakit, saat itu sedih gitu ya. Memang benar Tuhan tahu sedih. Tapi sedihmu hanya by situasi dan kondisi. Sedih karena sakit, sedih karena nggak punya pekerjaan, sedih karena ini. Lah kemarin kemana aja, kata Tuhan. Ke gereja seperti kapal selam, ya kan? Kadang-kadang ada di sini, kadang-kadang ada di goa Adulam, ya kan? Nah, jadi hal-hal tersebut juga mempengaruhi penilaian Tuhan terhadap kita. Agar kita ini semua yang masih hidup dan masih mau hidup untuk Tuhan, ayo kita berjuang, bergumul bersama-sama. Sehingga ketika Tuhan melihat kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan, kita sudah punya kontinuitas, kita rela sabar menderita, dan yang terakhir kita konsisten di dalam pelayanan, di dalam menjadi jemaat. Jangan tidak pernah konsisten lagi dalam hidupmu. Ini khotbah yang cukup tegas, cukup jelas, cukup segala-galanya. Amin, saudara. Ayo mari bersama-sama kita berjuang. Saya pun sama, masih berjuang, belajar untuk dapat melakukan segala sesuatu. Sekalipun, saudara, saya mau katakan satu hal ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara bilang begini, Pak, Bapak karena udah pendeta aja, iya kan? Bapak mau datang doa segala macam. Mohon maaf lahir batin. Sebelum saya jadi pendeta, sebelum saya jadi pelayan Tuhan, sebelum bahkan jauh sebelum itu, memang hati saya sudah seperti itu. Saya selalu datang. Ya, di waktu saya masih bergabung di GSJA, di GPDI, saya selalu datang kalau orang sakit. Ada nih mau tim besuk, wah saya ikut. Nomor 1 dah, saya paling ikut. Oh ada ini, saya ikut. Mau doa, saya ikut. Doa pagi walaupun jauh, ikut. Doa malam sampai rontok-rontok, ya kan? Ikut di Om Yakut Nahuwai almarhum. Ikut terus, saudara, nggak pernah absen. Sekalipun saya sakit, bahkan waktu itu sessionnya bukan 1 session loh Pak, Bu, 3 session, pulang jam 4 pagi. Tapi saya ikut datang. Waktu saya belum jadi pendeta. Jadi saudara jangan bilang begini, Pak, Bapak kan pendeta, saya kan bukan. No. Kita ini anaknya Tuhan, anak-anaknya Allah. Ayo kita semua jemaat, mari kita konsisten. Mari kita konsisten di dalam rumah kita, konsisten di dalam pelayanan kita, konsisten di dalam segala-galanya. Sehingga hidup kita tetap ditopang oleh Tuhan, tangan Tuhan, dan kebijaksanaan Tuhan akan mengalir ketika kita mengalami segala sesuatu. Bisa Tuhan tolong, bisa Tuhan tidak tolong, bisa segala sesuatu terjadi. Tapi paling tidak kita sudah melakukan bagian kita yang terbaik untuk Tuhan. Bukan hanya Tuhan melakukan yang terbaik buat kita, tapi kita pun harus melakukan yang terbaik buat Tuhan. Agar suatu saat ketika kita mengalami masalah, Tuhan dengar, Tuhan tolong. Bukan Tuhan colong, tapi Tuhan tolong dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati, biar kita semakin mengerti tentang kebenaran, supaya kita tidak salah kaprah tentang kebenaran, sehingga kita boleh semakin hari semakin luar biasa berjalan dalam kebenaran. Kita angkat sepujian, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kalau hari ini Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan tentang ketekunan. Biarlah ketekunan ini boleh menjadi landasan dalam hidup kami, bahwa kami harus rela menderita sehingga kami tetap tekun di dalam penderitaan. Yang kedua, kami mau Tuhan, kami punya kontinuitas, kami terus berjalan maju dan bergerak ke depan, sehingga kami tidak berjalan di tempat, kami maju terus Tuhan. Yang terakhir Tuhan, kami juga rindu agar hidup kami konsisten, agar hidup kami tidak ragu-ragu di dalam mengenal Tuhan. Kami konsisten, dan biarlah Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kami semua. Amin. Tuhan memberkati.